Selamat pagi pemirsa. Keenam anak buah Verdi Sambo yang menjadi terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan atas pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat telah selesai disidang. Seluruhnya mendapat vonis lebih ringan daripada tuntutan jaksa kecuali Hendra Kurniawan. Kita mengapresiasi vonis hakim karena peran Hendra memang krusial dalam memuluskan itikat jahat Verdi Sambo yang sudah lebih dulu divonis mati. Hendra berperan besar dalam komando penggantian DVR kamera CCTV yang menjadi bukti skenario busuk Sambo. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 28 Februari 2023 dengan tema Jenderal Lancung Korps Bayangkara bersama saya Leonard Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Kemarin lihat Bang ada kasus itu, persidangan obstruction of justice itu? Ya, lihat. Tapi emang buat kita aneh aja ya. Aneh ya? Kok ada gitu ya. Sesuatu yang tadinya kita kira tidak mungkin terjadi, ternyata terjadi juga. Tapi tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Sebelum kita bahas itu, Bang Elman dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini headline media Indonesia untuk hari ini. Ini saya yakin juga banyak Anda yang sedang membicarakan masalah pajak ini ya, Bang Elman ya. KPK klarifikasi harta pejabat pajak. Ini kasus Rafael Alun Trisambodo awalnya pada saat putranya Mario Dendi Satrio menjadi tersangka kasus penganiayaan seorang anak yang lain. Dan akhirnya dari situ kemudian ketahuan, wah ini ternyata harta dari pejabat pajaknya besar sekali. Ini bagaimana Bang Elman? Apakah ini artinya kemungkinan memang harta-hartanya itu tidak didapat dengan cara yang wajar atau seperti apa Bang? Ya, kalau kita dengar suara-suara dari masyarakat ya, pastilah mereka bilang dia dapat tidak dengan wajar kan gitu kan. Dan sebetulnya hal-hal ini bukan hal yang baru sebetulnya. Ini udah menjadi rahasia umum dan sudah menjadi perbincangan yang ramai sejak dari dulu sampai hari ini kan. Jadi aneh juga kalau baru sekarang KPK baru mau mengklarifikasi kan, itu satu orang loh. Iya. Pertanyaannya, apakah hanya satu orang? Iya. Dan ini RAT ini eselon 3 loh Bang. Ya, kalau saya sih mengatakan kan, menurut saya semua pejabat tanpa kecuali tidak hanya Departemen Keuangan, seluruh pejabat di lembaga pemerintahan tanpa kecuali harus diperiksa secara periodik. Jadi KPK tidak boleh juga percaya begitu saja dengan laporan yang yang disampaikan kan? Karena belum tentu benar juga. Ya, kalau saya sih mungkin percaya, tapi rakyat nggak percaya gitu. Iya. Jadi ini yang menjadi pertanyaan kita. Kok muncul kasus Rafael, ya? Terus KPK wah, terperiksa. Baru bergerak. Orang tertawa juga lihat KPK ini. Katanya konon karena kekurangan orang Bang untuk kemudian memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dari puluhan ribu pejabat, begitu loh Bang. Kan susah juga kalau orangnya kurang. Bang Elman ketawa. Itu kan alasan klasik. Ya kalau kurang orang ditambah begitu ya. Baik. Kita nanti tunggu hasil klarifikasinya. Kalau tidak salah hari ini akan ada klarifikasi harta dari Rafael Alun Trisambodo. Kita tinggalkan dulu berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2. Ini terkait dengan pemilu. 3 pihak tentukan pemilu yang bersih. Di dalam berita dikatakan bahwa yang bisa memastikan pemilu bersih adalah penyelenggara pemilu, politikus, dan pemilih. Nah, ini apa akan bisa begitu atau bagaimana Bang Elman? Iya Kak, kalau kita simak berita ini, sepertinya untuk menciptakan pemilu yang bersih itu mudah ya. Iya. Hanya 3 komponen. Betul. Penyelenggara, politikus, pemilih kan itu. Gampang. Pertanyaannya, mengapa sejak dari dulu pemilu itu ya orang masih
sering meragukan kan, apa iya gitu. Kenapa banyak kecurangan? Ya, jadi ini sebetulnya memang ya katakanlah penyelenggara pemilu. Yeah. Kalau penyelenggara pemilu itu betul-betul bersih ya, mulai dari KPU misalnya kan, sampai KPUD, sampai di tingkat kecamatan, PPK semua. PPS. Kalau itu bersih, betul-betul bersih ya, tidak ada yang bisa tergoda, netral, tidak ada nganu-nganu. Menurut saya itu juga sudah menyelesaikan masalah, ya kan? Satu, kalau seluruh politisi, ya katakanlah caleg, pilkada misalnya kan, cawapres, capres misalnya, kalau mereka ini juga semua menganggap nggak boleh politik uang katanya kan, itu juga pasti bersih, gitu kan. Dua, kalau seluruh pemilih rakyat gitu kan. Nggak ada, kita nggak mau terima serangan fajar yang digini-giniin itu merah dan biru, no katanya kan, itu juga akan bersih. Tapi kan semua itu kan teori, karena semua ingin menang, kan gitu kan, semua ingin menang, semua ingin dapat, ya kan. Ada yang satu sisi pingin menang, satu lagi pingin dapat juga, pingin uang. Enak aja. Masa kita hanya berkeringat aja gitu. Iya. Jadi intinya kemudian praktek di lapangan lah yang nanti akan menentukan ya Bang Elman. Ya udahlah, susah kita. Susah. Oke, kita harapkan nanti semua stakeholders dari pemilu ini benar-benar bisa menjalankan perannya untuk pemilu yang bersih. Karena di berita selanjutnya ini masih terkait dengan pemilu di halaman 5 Bang Elman dan pemirsa. Ketua KPU maksudnya berdalih ya, bahwa pernyataan sistem pemilu bagian dari tugas. Ini di dalam sidang yang kemarin digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang memeriksa Hasyim Asyari, Ketua KPU, karena dilaporkan di dalam pernyataannya bahwa ada kemungkinan bahwa pemilu akan menggunakan sistem proporsional tertutup. Ini bagaimana nih sebetulnya Bang Elman? Iya. Menjelaskan tentang katakanlah regulasi pemilu itu memang tugas KPU ya. Tapi menjelaskan yang sudah final gitu, yang sudah berlaku. Katakanlah sampai hari ini kan sistem pemilu kita kan sistem proporsional terbuka. Itu yang diputuskan oleh DPR. Itu yang harus dilaksanakan. Jadi semua sekarang berpandangan sistem proporsional terbuka. Lalu kok tiba-tiba Ketua KPU bicara sistem proporsional tertutup? Ada kemungkinan katanya. Ada kemungkinan gitu kan. Ada apa gitu kan? Apa pula dia menjadi menjuru bicara ini? Kalau itu misalnya disampaikan oleh katakanlah Mahkamah Konstitusi, dia bilang sekarang kita sedang membahas ada aduan mengenai proporsional terbuka atau tertutup, kan? Ada pengen tertutup, kan? Itu baru pas. Tapi ketika Ketua KPU membicarakan ini, walaupun dia bilang kemungkinan, tapi itu kan elok gitu ya. Agak offside begitu ya? Agak offside menurut saya sih. Ya kalau salah benar saya nggak tahu. Tapi kurang pantas itu disampaikan oleh Ketua KPU. Itu sesuatu yang kelihatannya di Indonesia harus diberikan pelajaran lebih lagi Bang. Karena kan ngono sih ngono, ning ojo ngono. Begitu tapi jangan begitu. Itu bagaimana itu? Intinya adalah masalah etika ya Bang ya. Etika itu kan melampaui aturan formal. Gitu. Dan kalau kita sudah bisa mengetahui etika, bagus. Jangan salahkan ketika orang berprasangka buruk. Jadi jangan-jangan ini ada maksud batu di balik udang. Biasanya udangnya di balik bakwan itu enak sekali tuh Bang. Tapi ya sudahlah, kita harapkan sikap seperti ini tidak dilakukan lagi oleh siapapun. Terutama Leo ya. Terutama saya Bang. Dan Bang Elman juga ya. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial pemirsa. Editorial pada hari ini
membahas bagaimana anak buah Verdi Sambo kemarin sudah disidang. Jenderal Lancung Korps Bayangkara. Korps Bayangkara itu adalah Kepolisian Republik Indonesia. Lalu kalau kita melihat Bang, pertanyaan besarnya begini Bang Eman. Semua anak buah ini kan melaksanakan perintah Verdi Sambo. Yang pada saat itu adalah Inspektur Jenderal Polisi Bintang 2 dan menjabat Kepala Divisi Profesi Pengamanan Kadif Propam, sering disebut polisinya polisi. Pertanyaannya, apakah perintah seorang Kadif Propam, Irjen waktu itu, Verdi Sambo, memang pasti benar atau bisa salah dan anak buah berhak untuk menolak? Bagaimana Bang? Ya, pertama saya harus katakan kasus Sambo ini kan menjadi peringatan besar buat kita semua. Betul. Bahwa faktanya memang ternyata tidak semua perintah atasan ya dalam semua tingkatan itu benar. Ternyata ya. Ternyata itu kan. Itu kan artinya atasan dalam semua tingkatan. Kali ini kan Kadif Propam Bintang 2 kan gitu kan. Faktanya ya ini kasus ini kan. Ternyata semua yang diperintahkan oleh Sambo itu tidak benar. Itu membuat dia menjadi dihukum mati kan gitu. Itu kan bukti kan. Nah, kedua, sebetulnya kan di dalam jenjang kepemimpinan itu kan sebetulnya kan ada seleksinya. Seharusnya. Setiap tingkatan dia selalu diseleksi, bahkan ada sekolahnya. Kalau dia tidak lulus ini, dia tidak akan bisa masuk ke tahap berikutnya. Nah, ketika seorang perwira tinggi terutama Jenderal sudah menjadi kepala biro pengamanan internal Karopaminal, itu kan sebetulnya kan sudah di level tinggi kan itu. Jadi dia sebetulnya sudah mumpuni dalam semua hal. Artinya kan aturan dan dia juga punya insting yang sangat kuat. Dia sudah sangat bisa membedakan perintah mana yang boleh, perintah mana yang harus ditolak kan. Nah, dalam kasus ini sebetulnya ya aneh juga seorang Karopaminal yang tugasnya penegakan hukum di internal Polri, tapi kali ini dia justru membawa anak buah untuk melanggar ketentuan hukum perundang-undangan. Dan ini kan menjadi bukti lagi. Memang ke depan perlu lebih selektif di kepolisian dan semua instansi lain untuk mengangkat seseorang untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu di semua tingkatan gitu. Baik. Kita akan bahas ini, Bang Elman dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 28 Februari 2023, Jenderal Lancung Korps Bayangkara. Jenderal Lancung Korps Bayangkara. Keenam anak buah Verdi Sambo yang menjadi terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan atas pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat telah selesai disidang. Seluruhnya mendapat vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa, kecuali Hendra Kurniawan, mantan pejabat sementara Kasubag Audit Bagak Etika Roap Prof Div Propam Polri, Cuk Putranto, divonis 1 tahun penjara atau setahun lebih ringan dari tuntutan. Ex Kasubnit 1 Subdit 3 Ditipidum Irfan Widianto divonis 10 bulan dari semula dituntut 1 tahun penjara. Sejurus dengan Irfan, mantan Wakadan B Biro Paminal Div Propam Polri AKBP Arif Rahman Arifin juga mendapat vonis 10 bulan penjara dari semula dituntut 1 tahun. Kemudian mantan Kasubag Riksa Bagak Erika Roap Prof Divisi Propam Kompol Baikuni Wibowo yang dituntut 2 tahun penjara juga divonis 1 tahun. Terakhir, mantan Kadan Abiro Paminal Div Propam Polri Agus Nurpatria divonis 2 tahun penjara atau lebih ringan setahun dari tuntutan jaksa.
Hendra yang merupakan mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri divonis sesuai tuntutan jaksa, yakni penjara 3 tahun dan denda 20 juta rupiah. Selain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, mantan Brigjen itu dinilai tidak menyesal dan berbelit-belit dalam memberikan kesaksian. Kita mengapresiasi vonis hakim karena peran Hendra memang krusial dalam memuluskan itikat jahat Ferdi Sambo yang sudah lebih dulu divonis mati. Hendra berperan besar dalam komando penggantian DVR kamera CCTV yang menjadi bukti skenario busuk Sambo. Meski mengetahui fakta yang ada pada CCTV berbeda dengan pernyataan Sambo, ia tutup mata. Bukan saja mematikan instingnya, Hendra melupakan kewajibannya sebagai penegak hukum. Padahal, sebagai orang pertama yang mengetahui kejadian penembakan dari Sambo, ia memiliki banyak kesempatan untuk meng-cross-check fakta. Dengan kewenangannya pula sebagai Pati, Hendra memiliki banyak sumber daya untuk bisa mencegah terseretnya puluhan polisi di kasus ini. Totalnya, ada 35 polisi terduga melanggar kode etik dalam kasus tersebut. Tentu saja, setiap anggota polisi memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Namun, ketika seorang jenderal memilih sama tunduknya seperti prajurit rendah, maka inilah petaka Korps Bayangkara. Akibat jenderal-jenderal lancung inilah reformasi sulit dijalankan. Perubahan sekadar lip service karena tidak benar-benar ada sosok yang berani melawan penyelewengan. Kita tentu tidak naif jika para jenderal lancung ini juga tumbuh akibat budaya geng yang sudah tercium lama di korps tersebut. Kesetiaan bukan hanya karena lamanya masa tugas, melainkan disuburkan dengan aliran dana. Dalam kedekatan Sambo dan Hendra sendiri, kedua Pati ini diketahui sama-sama memiliki gaya hidup mewah. Bahkan, untuk mengantarkan jenazah Brigadir Joshua pun, Hendra dengan mudahnya menyewa jet pribadi dengan ongkos 300 juta rupiah. Sebab itu, persidangan obstruction of justice atas kasus pembunuhan ini adalah pelajaran mahal bagi setiap rantai di Korps Bayangkara. Setiap anggota polisi harus menjunjung integritasnya terhadap hukum. Mereka yang melanggar harus dihukum seberatnya, baik secara etik maupun dituntut secara pidana. Lebih jauh, kasus obstruction of justice ini juga peringatan bagi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Para prajurit hingga jenderal lancung sangat mungkin masih banyak bercokol di institusinya. Tekadnya untuk melahirkan Polri yang presisi hanya bisa benar-benar berhasil dengan membersihkan mental bobrok itu. Ketegasan Listio pada kasus Sambo dan seluruh yang terlibat adalah langkah awal yang harus dipertahankan. Di bagian Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita berdiskusi Bang Elman, kita mau coba bertanya dulu. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Pungki Indarti. Bu Pungki, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leonard, selamat pagi Pak Erman. Ya, Bu Pungki, kalau kita lihat kemarin sudah ada putusan dari sekian anak buah mantan Irjen Ferdi Sambo, dan kalau kita lihat dari putusan-putusannya itu semua terbukti bersalah. Pertanyaannya kan begini Bu Pungki, apakah memang kemudian akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa tidak semua komandan, kalau kita lokalisir di kepolisian, itu memang punya integritas, punya kapasitas untuk memberikan perintah yang memang benar.
sehingga anak buah juga harus berhati-hati menyikapi perintah komandannya. Bagaimana Bu Kompolnas melihatnya? Betul, ya betul, Bang Leonard, sangat setuju. Pertama, saya sangat setuju dengan editorial media Indonesia pagi ini gitu ya. Kemudian kedua, terkait dengan pertanyaan, tadi memang benar bahwa tidak semua pimpinan itu memberikan contoh teladan, memerintahkan sesuatu yang baik. Nah, oleh karena itu di peraturan Kapolri maupun sekarang terakhir diganti dengan Perpol ya, peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022, itu di situ menegaskan bahwa anggota wajib menolak perintah pimpinan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan, Bang Leonard. Sehingga kemudian jika itu terjadi memang harus ditolak, itu pertama. Kemudian kedua, jika tidak berhasil bisa melambung lapor ke atasan dari si pemberi perintah seperti itu. Nah, kalau kasusnya siapa namanya Hendra Kurniawan, ini saya rasa memang sangat ini ya nyata-nyata terbukti bahwa dia tidak profesional, dia yang justru merusak TKP, terus kemudian kalau untuk penyidikan kan harus based on scientific crime investigation. Dirusak sejak awal, ini yang kemudian menjadi misleading ya. Penyelidik jadi tersesat gitu di sini. Baik, gitu. Bu Pungki, ini kan menjadi keprihatinan besar ketika seorang Kadif Propam pada saat itu, Bintang 2, Ferdi Sambo pada saat itu, ternyata memberikan perintah yang nyata-nyata salah, dan akhirnya kejadian seperti ini. Hampir 100 orang kemudian petugas kepolisian yang menjadi terseret kasus ini. Pertanyaan paling mendasar kita, Bu, apakah kemudian pimpinan-pimpinan kepolisian yang lain itu bisa diyakini bahwa mereka punya kapasitas untuk memberikan perintah yang benar, yang tidak melanggar sekian norma yang tadi Ibu katakan. Bisa yakin tidak kita, Bu Pungki? Iya, betul. Nah, kasus ini memang menjadi momentum, Mas. Karena selama ini memang ada juga anggota-anggota yang keliru mempersepsikan Satya H. Prabu gitu ya. Artinya benar-benar tunduk pada perintah pimpinan. Nah, padahal sebetulnya kepolisian itu pada masa reformasi mereka mesti harus bereformasi juga. Jadi ada reformasi Polri, reformasi kultural Polri. Nah, kemudian juga mereka punya diskresi, Bang Leonard. Jadi mereka punya diskresi, bisa menilai gitu ya. Mereka bukan robot yang harus tunduk pada perintah. Nah, kalau terkait dengan pimpinan-pimpinan Polri, ini menjadi ujian gitu ya. Apakah setelah kasus ini anggota-anggota Polri, khususnya para pimpinan, itu bisa memberikan teladan yang baik. Jika mereka tidak bisa memberikan teladan yang baik, maka anggota bisa mengoreksi dengan melaporkan kepada pimpinan yang lebih tinggi seperti itu. Bu Pungki, Kompolnas melihat perlu tidak peningkatan pengawasan, Bu? Karena seorang Ferdi Sambo pada saat itu kan pejabat utama Mabes Polri ya, Kadif Propam, itu harusnya kan diawasinya sangat baik begitu ya. Tapi ternyata ada kasus yang memalukan, menyedihkan ini. Perlu tidak ditingkatkan pengawasan di kepolisian, Bu? Sangat betul, itu sangat betul. Dan itu memang yang menjadi seruan kami sejak lama ya, Bang Leonard, bahwa memang pengawas internal Polri itu mesti harus dikuatkan, itu yang pertama. Kemudian kedua, kewenangan yang lebih tinggi dari pengawas eksternal dan pelibatan masyarakat serta pers dalam memantau, sehingga reformasi Polri ini bisa dikawal bersama-sama, seperti itu, Bang Leonard. Baik, kita harap kita menjadi bangsa yang cerdas ya untuk belajar dari kasus ini, untuk tidak lagi mengulangi hal yang sama di kemudian hari. Untuk saat ini terima kasih Komisioner Kompolnas Ibu Pungki Indarti sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Ibu Pungki. Selamat pagi, terima kasih banyak. Ya, Bang Elman sedikit saja sebelum jeda. Apakah kemudian dari kasus Sambo kita bisa belajar dan memperbaiki kondisi kepolisian, Bang? Ya, pertama saya sangat setuju. Kita harus berusaha tidak menjadi bangsa keledai. Iya. Ya toh, ini kejadian ini tidak boleh terulang lagi. Iya. Nah, kejadian ini juga membuktikan bahwa penempatan Kadif Propam terhadap Sambo itu tidak tepat. Demikian juga Hendra. Jadi andai kata katakanlah penempatan
Pak Sambo menjadi Kadif Propam itu tepat dan cocok, pasti tidak ada kasus ini kan. Tidak ada kejadian. Karena dia akan justru memberikan keteladanan, memberikan contoh yang baik terhadap semua polisi kan. Nah, kedua, andai kata juga seorang Hendra itu juga tepat menjadi Karo Paminal, maka katakanlah di atas salah memberikan perintah, kalau yang di bawahnya memang tetap profesional dan memang pantas untuk menjadi pimpinan, maka dia tidak akan menelan bulat-bulat perintah yang salah itu. Jadi ini semua kejahatan ini makin sempurna karena di atas juga udah nggak tepat, di bawah juga tepat, akhirnya kesalahan itu pun menjadi sempurna. Bisa atau tidak kita mengoreksi kesalahan itu, kita akan bahas di bagian berikut, Bang Hilman, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita, Bang Hilman, mendengarkan juga suara pemirsa Metro TV. Kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Lia. Bagaimana Bu pendapat Ibu? Ini sudah kita lihat sidang perintangan penyidikan. Menurut Ibu, kita bisa melihat ini sebagai pelajaran untuk memperbaiki kepolisian atau seperti apa, Bu Lia? Ya, betul ya. Jadi hasil persidangan ini sebenarnya bisa memberikan lagi citra positif untuk Polri ya, ke depannya ini. Sebagai pembelajaran bagi mereka-mereka ini yang masih istilahnya yang aktif ya. Cuma memang saya lihat selama saya biasa menonton di persidangan itu, betul ini bahwa ada dua itu yang terdakwa yang sepertinya tidak, ya walaupun saya bukan ahli mimik wajah ya, tapi dengan naluri, bahwa ada dua yang seperti tidak ada rasa penyesalan. Tidak menyesal. Itu Pak Ma'ruf dan Pak Hendra ya. Jadi kalau kita lihat mimiknya itu sering senyum-senyum ya dalam persidangan. Dan sering juga membuat seperti misalnya apa namanya tingkah yang seperti itu Kuat Ma'ruf ya, biasa pakai model hati ke atas jarinya. Itu saya juga agak kesal saya lihat ya, seolah-olah dia mempermainkan hukum karena ini ada dalam persidangan. Jadi mudah-mudahan dengan hasil ini saya juga agak setuju, sudah sesuai dengan apa juga yang saya harapkan, bahwa tingkatan hukumannya itu walaupun saya tidak tahu nominalnya ya, tapi sudah sesuai dengan saya juga apa yang saya harapkan, saya juga mungkin juga masyarakat yang lain, dan mudah-mudahan ini pembelajaran buat Pak Kapolri untuk bisa dalam nanti ini ya, untuk penyaringan nanti lagi ini bisa memperhatikan hal-hal yang esensial. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan untuk pendapat Ibu. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Lia ada Mas Dani di Malang, Jawa Timur. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Hilman. Selamat pagi Mas Dani. Bagaimana Mas pendapat Anda? Untuk mencegah perbuatan lancung para anggota Korps Bayangkara, menurut saya memang perlu ada pengawasan yang sifatnya internal dan eksternal. Pengawasan internal itu mungkin
kita semua tahu ada di Propam ya, atau dibilang katanya polisinya polisi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya pengawasan secara internal tidak mempan, karena mungkin mungkin di Propam itu mungkin ada rasa sungkan atau permisif ya terhadap sejawatnya sesama anggota Polri, ya pengawasan eksternal harus diperkuat. Nah, pengawasan eksternal ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang yang nggak jauh dari kepolisian gitu, dari dunia kepolisian. Ya, cuma para purnawirawan aja, tapi juga mungkin pengamat kepolisian, misalnya kayak Mas Kiki itu ya, Hermawan Sulistyo gitu ya. Itu perlu, saya berharap ini Kompolnas ini diisi orang-orang yang mau berteriak kencang gitu loh. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang nggak beres di kepolisian, ini mereka yang pertama-tama berteriak gitu loh, mengkritisi gitu. Lah kayak misalnya Ferdi Sambo, kayak kasusnya Teddy Minahasa, ini kayaknya Kompolnas ini nggak terlalu kedengaran gaungnya. Mereka ini hanya kedengaran gaungnya setelah masyarakat heboh gitu. Mungkin karena Mas Dhani, mungkin ya, ini saya menebak, mungkin karena Kompolnas sudah sangat dekat dengan kepolisian, jadi ada sungkannya juga mungkin, Mas Dhani. Bagaimana, Mas? Itu curiga saya, ada ewuh pakai ewuh gitu ya. Jadi menurut saya orang-orang yang selama ini dekat dengan dunia kepolisian yang berani berteriak kencang tuh saya rasa hanya Mas Kiki ya, Pak Hermawan Sulistyo itu ya. Selain itu kayaknya mereka nggak berani gitu loh. Saya ini berharap nanti Kompolnas diisi orang-orang seperti itu gitu. Ya. Baik, terima kasih Mas Dhani di Malang, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Mas Dhani ada pemirsa Metro TV di Pagar Alam, Sumatera Selatan, ada Pak Joko. Pak Joko, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi, Pak Joko. Ya, silakan Pak Joko, pendapat Anda Pak, silakan Pak. Pendapat saya itu yang pertama, saya apresiasi Baradae. Mengapa saya apresiasi? Karena berkat kejujurannya dan kepolosan untuk membuka tabir kepalsuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang di dalam, itu terbuka lebar, transparan. Jadi keputusan hakim untuk kasus Sambo saya apresiasi 1000%. Untuk penghalangan perintangan itu terlalu ringan. Jenderal kok cuma 3 tahun, di atas 5 tahun. Waduh, Itu, iya, karena itu kerjaan mereka yang sudah tahu kerjaan salah, kok ditutup-tutupi, kok dilindung-lindungi. Nah itu Pak, jadi betul, yang pasti ada pengawasan eksternal di luar kepolisian. Yaitu orang-orang yang kapasitas berkompeten untuk memajukan kepolisian ini. Kita apresiasi kepolisian luar biasa, bravo untuk Polri, tapi kita sedih ada oknum-oknum yang di dalam untuk memperkaya dan memperenak diri sendiri. Itu Pak Elman dan Metro TV. Terima kasih Pak Joko di Pagar Alam, Sumatera Selatan untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi Pak Joko. Pemirsa, Bang Elman mengatakan bahwa yang diputuskan ini benar, perintangan penyidikan, dan tadi Pak Joko malah mengatakan, loh kok hanya 3 tahun, terlalu ringan katanya. Jenderal loh, ini harusnya lebih berat lagi karena sudah tahu yang dilakukannya salah. Bagaimana Bang? Memang menarik apa yang dikatakan Pak Joko itu ya. Pak Joko dari Pagar Alam ya. Memang karena mereka itu adalah polisinya polisi, kan itu kan kalau apa kan. Jadi mestinya tidak seperti Hendra itu jangan 3 tahun, mungkin maksimalkan aja. Kalau maksimalnya 4 tahun ya 4 tahun. Karena memang andai katakanlah Pak Hendra ini tadinya memang sadar bahwa kejadian ini memang sudah tidak benar, kan mestinya dia justru memprotekkan, menjaga TKP supaya clear. Tapi kan ini kan malah merusak kan. Malah merusak CCTV-nya. Merusak CCTV artinya merusak semua barang bukti kan. Bukti gitu. Sangat penting itu. Padahal itu sangat penting. Kalau andai kata itu tidak dirusak, kasus ini nggak sampai sebegini lama. Terang benderang ya. Kedua memang benar juga ya bahwa pengawasan eksternal itu itu sangat diperlukan. Jadi memang saya juga menganggap Kompolnas selama ini praktis hampir tidak punya kekuatan untuk katakanlah mengawasi polisi ini. Maka jangan-jangan ya kalau seperti kita lihat dulu
kasus pertamanya awal-awalnya Kompolnas kan agak miring kan? Ya, mengendorse yang disampaikan Sambo. Jadi ini saya juga merasa heran juga. Memang ke depan sebetulnya Kompolnas itu harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan berani berteriak, mengingatkan. Dan mestinya juga Mabes Polri harus berterima kasih kalau ada pengawasan, katakanlah Kompolnas yang mampu memberikan, katakanlah membuka apa yang terjadi di internal polisi. Kalau ini kan, kalau bisa kan Kompolnas itu ya mengapakan, menggarisbawahi aja kan, mengaminkan gitu. Nah itu sebetulnya dan ini berlaku untuk semua, apakah komisi kejaksaan, komisi ini, komisi mestinya harus betul-betul menjadi pengawas. Tapi kan mungkin Bang yang tadi saya katakan Bang Elman, jangan-jangan terlalu dekat selama ini sehingga kemudian Kompolnas, kalau saya Kompolnas, Bang Elman Polri, saya segan, saya tidak nyaman untuk kemudian mengkritik dengan keras. Memang kalau menurut saya untuk ke depan jangan ada lagi purnawirawan polisi di Kompolnas. Jangan ada lagi supaya tidak muncul rasa korps itu ya. Nah, karena itu kan kita bisa lihat tadi kan yang di headline kita tadi kan. Kita bisa lihat beda. Ketika Jamin Ginting menanggapi beda karena dia clear, dia berada di titik netral, melihat salah ya benar ya benar, dan memang makanya Jamin Ginting bilang memang perintangan itu terbukti. Jadi ini bukan hanya kesalahan profesional, ini pidana gitu kan. Jadi beda lagi dengan yang satunya lagi, yang satu dan yang satu kan. Nah, jadi menurut saya ke depan memang ya pemerintah dalam hal ini ya pemerintah lah ya perlu memikirkan langkah-langkah maju lagi untuk menempatkan komisi-komisi pengawas ini. Bang, saya ingat di awal kasus ini Bang Elman juga yang duduk di kursi itu sempat mempertanyakan struktur internal di kepolisian karena kita tahu ada Div Propam yang kadifnya saat ini adalah Jenderal Bintang 2, tapi ada juga Irwasum, Inspektur Pengawasan Umum Bintang 3. Bang Elman saya ingat betul mengatakan bahwa ya kenapa tidak digabung atau bagaimana caranya diatur supaya tidak kemudian terkesan Irwasum ini hanya jabatan tidak bergigi sementara yang ditakuti oleh polisi ya Divpropamnya, Kadifpropam. Itu bagaimana Pak? Saya dari awal setuju. Jadi sebetulnya Kadifpropam itu di bawah Irwasum. Seharusnya Irwasum Bintang 3 kan. Jadi bawahnya itu ada Kadifpropam. Sehingga memang pengawasannya mungkin bisa jauh lebih efektif. Karena kalau sekarang kan Kadifpropam itu kan diawasi oleh Kapolri kan. Iya, langsung ya. Langsung dia bertanggung jawab kepada Kapolri. Dia bukan kepada Irwasum kan. Nah disinilah menurut saya mungkin nggak apa-apa. Perlu ada perbaikan, penyempurnaan. Kasus ini reorganisasi ya. Ya, kasus ini semakin meyakinkan kita perlu ada perubahan. Saya tetap ya walaupun mungkin ada suara-suara sempat ya polisi udahlah pindahkan aja di bawah departemen. Saya nggak setuju itu kan. Kementerian Dalam Negeri ya, sempat ada yang mengatakan begitu ya. Ya, tapi begini aja kita pertahankan hanya saja memang perlu pengawasan yang lebih ketat. Jadi menurut saya juga menempatkan seorang Kapolri juga tidak boleh sembarang gitu kan. Jadi harus betul-betul memang dia cocok jadi Kapolri, dia cocok jadi Kapolda, dia cocok jadi Kadifpropam dan seterusnya jadi Kapolres kan. Kan ini kan dua kasus yang terjadi ini kasusnya Sambo sama kasus mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa. Ini kan mencoreng betul. Kok ada seorang Kapolda yang mestinya memerangi narkoba justru diduga. Ini kan kita harus mengatakan diduga kan. Belum putus ya. Belum putus. Diduga terlibat dalam permainan narkoba. Ini kan akal sehat kita mengatakan ini apa ini yang menimpa Republik ini kok sampai begitu. Ini kan sama juga dengan pepatah yang mengatakan pagar makan tanaman kan. Padahal harusnya pagar itu melindungi tanaman. Ini justru pagar makan tanaman. Kadifpropamnya seperti itu mestinya dia menjadi teladan buat semua internal polisi. Ini malah mengajak membunuh anak buah.
saya belum pernah dengar ada komandan yang merekayasa membunuh anak buah. Aduh, ini baru terjadi di Indonesia ini, Leo. Di bagian berikut kita akan coba menyumbangkan pikiran, Bang, bagaimana kita bisa membuat polisi tidak lagi ada jenderal yang lancung. Tapi kita harus jeda dahulu, Bang Iman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, ada pepatah yang mengatakan seperti keledai yang masuk ke lubang 2 kali. Lubang yang sama masuk lubang ke... yang sama, bukan lubang yang lain loh. Bukan lubang yang lain, keledai seperti itu. Dan kita tadi, Abang mengatakan di awal tidak mau kita menjadi bangsa keledai. Apa yang harus segera dilakukan oleh kepolisian, Bang? Supaya tadi ada 2 kasus yang saya pun sebelum kejadian itu sama sekali tidak mengira bahwa ada 2 orang bintang 2 di kepolisian, sangat penting jabatannya, melakukan hal yang sangat memalukan, sangat menyedihkan. Dan apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kepolisian kita, Bang? Dan kita belum tahu juga, jangan-jangan yang belum terungkap, masih ada lagi bintang yang sebetulnya melakukan hal yang sama, tapi belum terungkap kan? Bisa iya, bisa tidak. Bisa kan? Tidak. Nah, memang saya sekarang berpikir begini, Bung Leo. Kasus Sambo dan kasus Teddy Minahasa ini kan semakin meyakinkan kita bahwa ke depan perlu ada konsolidasi yang lebih ketat lagi di tubuh kepolisian. Terutama dalam menyeleksi perwira-perwira untuk naik ke jenjang tertentu misalnya kan. Dan sangat strategis itu. Dan sangat strategis. Mulai misalnya menjadi Kapolres, mulai menjadi misalnya Kapolda, menjadi asisten, menjadi direktur di tingkat Polda, Kasat di tingkat Polres. Ini betul-betul harus hati-hati dan seleksinya harus ekstra ketat, termasuk menjadi seorang Kapolri. Kan gitu enggak. Pokoknya kalau orang duduk menjadi Kapolri, memang pertama dia harus menjadi teladan. Begitu orang melihat Kapolri, tidak hanya siap karena begini supaya dapat promosi, ada kan siap supaya dapat promosi. Ada tujuannya. Ada tujuan. Ini bukan siap begitu, memang kagum. Memang Kapolri ini top. Karena kemampuannya sama-sama sudah diketahui. Ya kan? Katakanlah misalnya saya teringat dengan Jenderal Jusuk misalnya. Aduh, orang kagum, hormat, berwibawa. Karena memang Jenderal Jusuk itu dulu Pangap, Menhan Pangap. Aduh, kita salaman aja dengan dia. Rasanya ada berkah. Sangat terhormat. Sangat terhormat kita. Karena kita mengagumi jenderal itu. Karena tindakannya ya. Kita pun dalam kesehariannya memang bersahaja. Ya kan? Saya masih ingat beliau itu dulu mobil dinasnya pertama kan masih Valian. Valian itu mobil yang dia bawa dari ketika dia Menteri Perindustrian. Orang lain Polpo dia pakai Valian. Jadi berhemat ya. Dan saya pernah tanya, Jenderal, kenapa pakai Valian yang lain? Ini jauh lebih bagus. Ngapain saya beli yang baru katanya kan. Sangat bersahaja. Bersahaja. Nah, maksud saya ada keteladanan yang sudah pernah ditunjukkan oleh pemimpin kita seperti Jenderal Jusuk. Nah, mestinya di kepolisian juga harus meniru seperti itu. Jadi Kapolri. Ketika ditunjuk jadi Kapolda, memang ini memang layak. Kadipropam memang layak. Tapi jangan sampai seorang Kadipropam merencanakan membunuh anak buah. Jangan sampai seorang Kapolda misalnya merekayasa narkoba dan sebagainya. Nah, ini pelajaran pertama dan pelajaran terakhir untuk jangan terulang lagi. Jadi sekali lagi saya minta seleksi perlu diperketat lagi ke depan. Jangan karena perkoncoan, jangan karena geng, jangan karena angkatan. Tetapkanlah orang menjadi pemimpin karena memang kemampuannya, keloyalitasnya, dan kejujurannya.
Kita harapkan itu yang terjadi dan ada perbaikan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah ada di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, persidangan obstruction of justice atau perintangan penyidikan atas kasus pembunuhan Brigadir Joshua adalah pelajaran mahal bagi setiap rantai di Korps Bayangkara Kepolisian. Setiap anggota polisi harus menjunjung tinggi integritasnya terhadap hukum. Mereka yang melanggar harus dihukum seberatnya, baik secara etik maupun dituntut secara pidana. Ada pepatah mengatakan sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak percaya, tapi kali ini kita berikan kepercayaan untuk kepolisian kita. Saya Leona Samosir, terima kasih sudah Anda menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Selamat pagi, sampai jumpa.